Hai Tribuners, saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya berada di wilayah Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Di belakang saya itu tertulis dengan jelas Museum Misi Muntilan. Kenapa disebut Museum Misi Muntilan? Karena di museum inilah tergambar hal-hal atau benda-benda terkait dengan penyebaran agama Katolik di tanah Jawa. Nanti kita akan lihat termasuk koleksi ketika Paus Paulus Yohanes II datang ke Indonesia, ke negeri ini untuk melakukan misa di lapangan Akademi Angkatan Udara di Adi Sucipto, Yogyakarta. Ayo kita tonton bersama apa saja koleksi di Museum Misi ini. Tempatnya bagus dan terawat. Mari ikut saya. Nah, ini adalah kilas sejarah Keuskupan Agung Semarang. Jadi kita bisa lihat di tulisan ini bahwa kehadiran misi agama Katolik di Jawa tidak lepas dari peran dari Romo van Lith. Jadi beliau adalah Romo van Lith dan Romo Huvenaar, itu dari kongregasi Serikat Yesus yang datang ke Indonesia ini, ke Tanah Jawa tahun 1896, kemudian menggelar misi ini di wilayah Muntilan ini sebagai bagian dari misi penyebaran agama Katolik di Jawa. Dan nanti kita juga akan ngobrol terkait dengan perkembangan penyebaran misi di Jawa ini, di Muntilan ini. Terkait wilayah ini ada kerkofnya, ada sekolahnya, ada SMP-nya, ada SMA-nya, dan tentu ada gereja dan seterusnya. Nanti kita akan tengok ke dalam itu, kita akan lihat koleksi mengenai benda-benda peninggalan ketika Paus Yohanes II berkunjung ini. Yuk kita nonton bersama ya. Baik, nama saya Pak Seno, saya dari Museum Misi Muntilan. Sekarang kita ada di salah satu ruangan Museum Misi Muntilan. Museum Misi Muntilan itu nama lengkapnya Museum Misi Muntilan Pusat Animasi Misioner. Ini adalah lembaga karya milik Keuskupan Agung Semarang yang dimaksudkan untuk menyimpan, merawat, dan juga memamerkan serta mempelajari benda-benda koleksi yang ada hubungannya dengan perjalanan sejarah Gereja Keuskupan Agung Semarang. Salah satu yang disimpan di museum ini adalah koleksi-koleksi berkaitan dengan saat kunjungan Paus Yohanes Paulus II tahun 89, tepatnya tanggal 10 Oktober, Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke Keuskupan Agung Semarang dan waktu itu ada di Yogyakarta, di lapangan terbang Dirgantara Yogyakarta. Beberapa koleksi yang tersimpan di museum ini terkait dengan kunjungan Paus Yohanes Paulus II, ada sebentuk altar yang disimpan di sini, kemudian ada mimbar, kemudian ada kursi yang pernah diduduki oleh Paus Yohanes Paulus II, juga foto-foto dan beberapa benda cenderamata menandai kunjungan Paus Yohanes Paulus II tersebut. Benda-benda itu ditempatkan di museum ini sejak tahun 2002, kemudian dirawat sejauh yang bisa kami rawat, bekerja sama dengan beberapa orang-orang baik yang seringkali membantu di museum ini, dan sangat membantu bagi para pengunjung yang ingin mengenal sejarah gereja, terutama kaitannya dengan kunjungan Paus waktu itu. Mereka yang datang ke tempat ini biasanya akan melihat koleksi berkaitan dengan altar yang dulu dipakai oleh Paus Yohanes Paulus II, mimbar yang digunakan saat misa bersama Paus Yohanes Paulus II, dan juga kursi yang diduduki oleh Paus Yohanes Paulus II. Untuk membantu para pengunjung juga ada foto-foto yang dipajangkan menunjukkan bagaimana dulu Paus ketika berkunjung ke Yogyakarta.
Itulah sebagian koleksi yang disimpan di Museum Misi Muntilan untuk membantu orang mengenal kunjungan Paus Yohanes Paulus II tanggal 10 Oktober tahun 1989. Jadi Tribuners, kita sekarang berada di tempat peninggalan ketika Paus Yohanes Paulus II menggelar misa di lapangan Dirgantara Akademi Angkatan Udara Yogyakarta 10 Oktober 1989. Kita bisa lihat ini altar terbuat dari bambu yang masih terpelihara dengan bagus. Nanti kita juga akan melihat di sana ada tempat duduknya Paus terbuat dari bambu juga, dan beberapa pernak-pernik yang ditinggalkan ketika Paus Yohanes II berkunjung ke Indonesia. Dan melengkapi dari museum ini, kita juga bisa melihat ini adalah baju atau jubah dari Justinus Kardinal Darmo Yuwono yang masih tersimpan dengan baik. Nah, ini yang saya maksud tadi adalah pernak-pernik dari peninggalan dari kunjungan Paus Yohanes Paulus II. Ada buku kenangan, ada topi, ada muk, ada khotbah pada misa suci di Yogyakarta, kemudian yang di print. Dan ini tadi juga tempat menyebutnya kursi selebran utama pada saat misa bersama Paus Yohanes Paulus II di lapangan Dirgantara 1989, 10 Oktober nih, masih terawat bagus, ditempatkan dalam sebuah kotak kaca ya, dan kita bisa lihat juga di sana ada mimbar ya. Teksturnya sama, modelnya sama ya, terbuat dari bambu juga. Ini mimbar yang dipakai pada misa agung. Ini mimbar bagus, masih terpelihara, dan ini terbuat dari bambu. Ini juga ada foto-foto kenangan ketika beliau hadir di Indonesia. Tentu pada saat itu kepala negara dan pemerintahnya masih Presiden Soeharto ya. Jadi ini kita bisa lihat foto-foto kenangan pada saat beliau berkunjung ke Indonesia. Benda-benda peninggalan Paus Yohanes Paulus II awalnya memang dulu tidak ada di Museum Misi Muntilan. Benda-benda ini setelah digunakan untuk perayaan Ekaristi bersama dengan Paus Yohanes Paulus II, kemudian dibawa ke Semarang, ke pusat keuskupan. Lalu baru sekitar tahun 2002 dibawa ke Muntilan ketika museum ini mulai didirikan sebagai bagian dari benda koleksi milik Museum Misi Muntilan. Secara umum perawatannya ya sama seperti benda koleksi yang lainnya, ada perawatan secara periodik, ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Seringkali kita dibantu juga oleh tenaga-tenaga ahli dari teman-teman di lembaga BCG baik di Borobudur maupun di Museum Benteng Jogja. Mereka yang membantu untuk memberikan perawatan yang paling pas untuk benda-benda yang memang sebetulnya membutuhkan perawatan yang tidak mudah juga, karena bendanya bukan benda yang bisa sangat awet. Benda-benda koleksi berkaitan dengan kunjungan Paus itu terbuat dari bambu yang kita tahu ada usia tertentu yang harus membuat bambu itu terus dirawat dengan baik. Sejauh tercatat di dalam data kami, benda-benda koleksi yang tersimpan di sini terutama koleksi altar, mimbar, dan kursi yang dulu dipakai oleh Paus Yohanes Paulus II ketika kunjungan ke Yogyakarta, dan waktu itu ada perayaan Ekaristi secara besar di lapangan Dirgantara Yogyakarta. Benda-benda ini disiapkan oleh sebuah panitia, namun yang secara khusus untuk membuat atau ya merancang lalu membuat altar, mimbar, dan kursi. Tertulis di dalam data kami ada Pak Aming Prayitno, itu dulu dosen ISI, dibantu Pak Samsul Hadi dan beberapa orang lain lagi dari Yogyakarta. Memang ada selentingan juga bahwa Romo Mangun ikut memberikan ide-ide terkait mengapa lalu dipilih bambu sebagai wujud
persembahan, tapi juga sekaligus menjadi tempat untuk Paus melaksanakan atau memimpin perayaan Ekaristi waktu itu. Benda-benda koleksi milik Museum Misi Muntilan tersimpan di Museum Misi Muntilan, tepatnya ada di Kompleks Gereja Antonius Muntilan, Jalan Kartini 3 Muntilan. Lalu siapapun silahkan datang kalau ingin berkunjung, melihat, mempelajari atau mencari inspirasi untuk kehidupan iman dan kehidupannya. Museum ini buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam kerja jam 8 sampai jam 3. Kalau Sabtu sampai jam 12, di luar itu silahkan kontak ke kami, nanti kami akan layani. Libur pun akan kami buka kalau memang itu dibutuhkan oleh umat. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.